Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan tokoh masyarakat Riau Bapak Haji Dinatan Nasution, yang saya hormati Bapak pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan ke dalam hati Bapak Ibu, sehingga tidak bosan-bosan untuk selalu hadir di masjid, duduk menjelang waktu Isya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam surat Ali Imran ayat 180 Bapak Ibu, di situ dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarral lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Dia menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikelagulungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Jadi dalam kitab tafsir Pak, di sini buruk maksudnya orang bakhil itu adalah keberkahan hartanya dicabut, hatinya menjadi keras. Kalau orang yang hartanya ini dicabut keberkahannya Bapak Ibu, semakin bertambah rezekinya, semakin banyak kegelisahannya Pak. Kalau kita lihat itu udah terjadi di Pekanbaru nih, karena 80% yang mau bercerai di Pekanbaru ini orang kaya Pak, bukan orang miskin, itu fakta. Orang banyak lolos kalau diuji dengan kemiskinan, tapi sangat sedikit yang lolos kalau diuji dengan kekayaan. Dulu kita waktu miskin minta kaya, setelah kaya susah untuk bersyukur, sehingga dicabut Allah keberkahan harta itu. Disitulah kita Bu, makin bertambah harta kok makin gelisah jiwaku ini. Seharusnya makin tenang dengan ada harta itu, tapi rupanya Allah siksa kita dengan kenikmatan itu Pak. Nah itulah Bu ya, yang menyebabkan kadang kita mau subuh ke masjid itu berkali-kali menggoncang kunci pintu itu. Itulah tuh Pak, dicabut Allah keberkahan harta itu, gelisah kita Pak. Akhirnya pintu rumah Bapak Ibu itu bukan rusak karena congkel maling Pak, berpuluh tahun kena goncang tuh Pak. KO juga besi itu jadinya. Kan mentes-tes itu Pak ya, ngetes-ngetes pintu keluar. Sampai tidak bisa kita menggunakan nikmat Allah ke masjid Bu. Bawa sendal bagus takut hilang. Akhirnya dibawanya lah sendal kiri sama kiri ke masjid Pak. Sampai pusing orang maling nengok kok kiri aja sendal orang di masjid. Ya, itu bukti apa Pak? Keberkahan dicabut. Bangkit rasa takut. Nah, kalau udah bangkit rasa takut tuh banyak kecemasan jadinya Pak. Takut kehilangan. Akhirnya diburu bagaimana bisa mendapatkan harta, dengan cara apa saja digunakan. Dan itu yang pernah saya sampaikan Pak, saya ketemu orang kena penyakit ALS, itu dalam 1000 Bu, hanya satu yang mengalami penyakit itu, amyotropik lateral sklerosis, penyakit saraf langka Pak, hidup segan mati tidak mau. Itu penyakitnya memang tidak bisa apa-apa Pak. Berkali-kali doa minta mati, tidak juga mati-mati itu Pak. Saya supaya Bapak tuh tidak tersinggung, saya bertanya itu makanan-makanan apa nih Pak yang menyebabkan kita sakit seperti ini.
Jawabannya kelakuan, Ustaz. Kelakuan yang membuat sakit macam ini. Karena ini sakit langka. Jadi ini berhubungan dengan apa yang saya lakukan di masa lalu untuk mendapatkan harta. Sudah diburu harta, dicabut keberkahan, takut kehilangan. Akhirnya saya berusaha untuk bisa saya menang tender ini, apa yang harus saya lakukan. Jadi dukun main, suap main. Nah gitu caranya, Pak. Jadi syirik saya ya juga, nyiram ya juga. Nanti setelah berhasil lagi, kirim lagi. Nah itulah akhirnya uang ketika banyak tuh Ustaz, nafsu tuh betul-betul dilepas, betul ya dia. Nah, disitulah makin timbul rasa cemas, makin timbul rasa gelisah. Ternyata itu yang dimaksudkan dalam surah Al-Imran 180 ini. Kemudian hati menjadi keras, Bu. Kalau dinasihati orang tuh agak tersinggung gitu, Pak. Misalnya Bu, didoakan orang semoga Bapak dapat hidayah dari Allah. Untuk kau aja lah doa tuh, kalau untuk aku tak payah lagi tuh. Harta aku ada, itu jadi keras. Nah kalau kita ingat lagi Bu, peristiwa Korun itu kan dia ngomong ke Nabi Musa, sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran. Itu aku mendapatkan ini karena ilmu aku, karena kecerdasan aku, Musa. Langsung dia mengakukan dirinya itu, Pak. Padahal Bu ya, dia yang memohon kepada Nabi Musa, tolong doakan aku kaya. Karena dia orang soleh Korun ini, Pak. Sampai gelar Korun tuh Al-Munawwir, Pak. Saking bagusnya suaranya kalau membaca Taurat. Meleset rupanya pas kaya, Pak. Malah dia menganggap ini ilmu aku, makanya aku jadi kaya. Hati menjadi keras. Jadi bila mana sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan orang-orang bakhil sayangnya tidak ada di jamaah kita nih. Pasti hatinya keras, Pak. Kalau jamaah kita nih udah teruji nih semua nih, Pak. Apapun nggak ada lagi yang dihitung-hitung. Tapi Bu, kalau orang-orang yang keras hati itu tuh bagaimanapun dia dicimeeh mengenai bakil dia tuh, Pak, ketawa deh, Pak. Nggak tersinggung dia lagi, Pak. Udah nggak ada hati lagi. Kakak nih lah asal diajak makan tinggal terus dompet, ya macam mana lagi? Yang tinggal dompet aku mau diapakan? Ada cuek deh, Pak. Aduh, kebal, Pak. Pokoknya gimana pun mau dicecar, dihina dia, dicemooh dia, aman jiwanya. Seharusnya jiwa yang macam itu ada pada kita orang beriman nih, Pak. Kebal dia. Memang tidak ada tersinggung sama sekali. Itu berarti sudah masuk keras hati, Pak. Nah itulah Bu ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang diberi harta lebih oleh Allah tetapi ia tidak mau berinfak atau menzakatkannya, maka harta itu pada hari kiamat berubah menjadi ular yang di bawah mulutnya itu ada dua, kemudian dikalungkan ke lehernya dan mematuk kedua bibirnya sambil berkata, aku adalah harta simpanan. Jadilah dia sejenis ular. Tapi kalau orang pelit dengar ini, ngalah kan besok di neraka ramai-ramai ya, Pak. Kalau orang, Pak, kalau memang betul, Pak. Saya langsung saya patahkan, saya tahu dalam hati itu, Pak. Kan banyak kita ini kan bagian dari jamaah juga nih, Bu. Kadang saya dengar pengajian gitu, Pak, misalnya duduk di belakang tuh kan dengar Ustaz jangan iyalah dia ya, Bang ya. Saya dengar di belakang tuh, Pak. Jangan dia pula gaya ya. Jadi kita tuh tahu, Bu, bahwa kita di lapangan ya, Pak, ya, pasti ada lah. Kalau yang merasa kikir itu ya lah, neraka lama lagi itu. Nah itu, Pak. Nah kemudian apa kata Imam Razi membagi kewajiban masalah harta ini ada 4, Pak. Yang pertama, dibelanjakan harta untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita ingat, Bu, Hindun istri Abu Sofyan, dia pernah ngomong ke Rasulullah, suami aku tuh pelit ya Rasulullah. Nah, diakuinya, Pak, dia pelit ya Rasulullah. Kadang untuk kami ini betul-betul ditakar-takarnya betul. Maka kata Rasulullah, ambillah dari dalam saku bajunya, tapi jangan berlebih-lebihan. Dihalalkan, Bu, istri mencuri uang suami yang pelit. Tapi kalau ketahuan tolong jangan bawa nama saya, Bu. Mohon saya. Ini hadis sahih ini, Pak. Artinya apa? Ternyata ada laki-laki ini yang bakhil membelanjakan harta untuk keluarganya. Dan
di zaman Rasulullah aja ada, ternyata itu di kalangan sahabat loh Pak. Ternyata ada yang memang hitung-hitungan dia sama istri sama anaknya Bu. Padahal sebaik-baik perbelanjaan tuh Bu, mau kita infak fisabilillah, mau kita nyumbang kemana, yang paling bagus itu adalah yang diinfakkan untuk keluarga. Itu yang paling besar tuh Pak. Makanya kalau suami itu makin boros dia sama istri, makin kaya dia. Jadi kalau untuk menengok orang yang boros sama istri itu kaya-kaya dia. Kalau macam saya ini agak berhitung nih, maka payah-kaya nih Pak. Tengoklah di sekitar kita nih, yang kaya-kaya Pak ya, pasti itu karena mereka itu betul-betul untuk istri, untuk anak, royal. Nah kadang kita ini kan Pak berat-berat sebelah. Memang laki-laki ini harus berbakti kepada orang tua, tapi jangan pula lah sampai istri menderita pula Pak. Wah, dia mau ngasih maknya, ngasih bapaknya, itu memang bagus. Tapi jangan gara-gara itu sampai istri pun susah untuk belanjanya. Dan orang banyak Bu mengartikan belanja istri itu sama dengan untuk makan, minum, sandang. Beda Pak, belanja pribadi itu beda Pak. Ini udahlah ngasih 50.000 Bu, di situ semua Bu, sewa rumah, ansuran motor, di situ semua Pak. Lauk mau dendeng lah Bu, kadang entahlah. Tidak usah cuat-cuan kali lagi Bu, jangan kekecil hati lah Ibu lagi. Dia beda sebetulnya Pak. Nafkah, belanja itu beda. Jadi makin royal orang untuk membelanjakan diri sendiri, tidak hitung-hitungan jadi ya Pak ke dirinya. Saya sangka Pak tidak ada orang berhitung untuk dirinya, ternyata ada Pak. Contoh di kalangan sahabat ya Bu ya. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini namanya, karena menengok pakaiannya itu aja Pak buruk. Datanglah kawan ini duit 4.000 dirham, kau belilah pakaian kau. Tersinggung dia Pak. Kau bilang tidak berduit aku memang gaya aku macam ini, aku memang tidak mau bermegah-megah tuh. Kau udah menyinggung aku nih, aku sampaikan kepada Rasulullah. Begitu dia ngadu sama Rasulullah, diceritakannya, kata Rasulullah, celaka kau udah dikasih Allah nikmat, kenapa tidak engkau perlihatkan? Itu Pak. Jadi bapak mau pakai mobil bagus, mau pakai jubah bagus, senang Allah Bu, aku kasih dia nikmat. Dia nampak nikmat itu. Janganlah dikira Bu, aku mau sederhana-sederhana ya, benci Allah nengok kita Bu. Dari kasih nikmat Pak, tidak mau beli yang bagus. Tidak mau. Itu yang ditanya sahabat, ya Rasulullah, aku ini pegaya ya Rasulullah. Kuda ingin yang bagus, jubah ingin bagus. Apa tidak sombong aku ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Sombong itu adalah mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Bapak ibu mau pakai pakaian semahal apapun tidak ada masalah dalam Islam Pak. Yang tidak boleh kalau misalnya bertanya orang, bagus jubah bapak Pak, berapa Pak beli Pak? Kumpulkan jubah bapak satu lemari ya. Tidak imbang sama jubah saya satu nih. Itu yang tidak boleh. Kalau selebih itu boleh. Nah jadi itu membedakannya Bu ya. Jangan aku mau sederhana, aku tidak mau pakai pakaian yang begini. Ternyata enggak. Justru Rasulullah mengatakan pakailah, kau tidak tergolong orang yang sombong. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, tolong perlihatkan dalam tanda kutip, tidak untuk flexing, tidak untuk dipamer-pamerkan Bu. Kalau kita sekarang Bu ya, kita lihat orang banyak berharta kan untuk flexing Pak ya, untuk personal brand. Dia ingin menaikkan personal brandingnya Pak. Usahanya berhasil, ini lihat dia gaya-gayanya, mobil-mobilnya, itu yang tidak boleh dalam Islam Bu. Karena berapa terkecil hati orang menengoknya jadinya Bu kan. Nengok orang kaya tapi dipamerkan itu tersedih orang. Sama kadang Bu, ibu misal berduit Bu, cerita sama orang miskin, heran aku nengok suami aku nih yang 5 juta semalam belum habis lagi, tadi pagi lah ditransfernya lah 10 juta. Kawan ibu yang miskin tuh Bu udah macam ikan salai matanya mendengarkan ibu cerita tuh. Dia maksudnya tuh diperhatikannya, diangguk-angguk, karena nanti entah kok terlempar agak sikit, kan itu harapannya sebetulnya Pak. Jadi kalau kita mau cerita macam itu tuh Bu, ada yang mau kita kasih Pak, itu enggak apalah.
Nah kemudian Pak, di Imam Ar-Razi juga mengatakan yang kedua, untuk kewajiban membayar zakat. Zakat ini Bu, dia memang 2,5%, cuman jadi masalah setiap tahun Pak. Macam berat betul orang mau mengeluarkannya itu. Apalagi kalau udah membahas zakat emas tuh, itu udah heboh tuh Pak. Biarlah terlebih Bu, asal jangan tuh kurang tuh. Sama kita zakat fitrah Pak, pasti banyak yang ngasih beras. Kadang dia tidak makan beras itu, tapi dikasihnya beras yang lebih mahal. Nah, kan bagus sebetulnya itu. Kelebihan dari itu terhitung sedekah, kan bagus juga jadinya Pak kan. Nah kalau kita lihat ternyata sahabat Rasulullah juga yang berkasus masalah zakat ini juga ada. Jadi apa yang terjadi di masa sekarang itu Pak terjadi di masa Rasulullah, dan itu sudah masyhur kita dengar. Sa'labah dapat surat dari Rasulullah, malah dia bilang, katakan sama Rasulullah tuh, dibilangnya mudah aku merintis usaha nih. Nah, dari bawah aku merintis, tahu-tahu datang diminta zakat ternak. Aku terus terang, nantilah dulu, aku masih sibuk. Kan itu alasannya Pak ya. Jadi apa yang terjadi di masa sahabat itu ternyata hari ini pun ada juga, banyak juga orang yang berat untuk membayar zakat itu Pak. Makanya Bu, kalau kita lihat pada saat ini banyak hidup orang itu semakin sempit dengan masalah yang kompleks, tidak ada jalan keluar dari permasalahan itu Pak. Karena Allah sudah mulai menahan, curah hujan sudah ditahan oleh Allah. Itu kan bertanda udah berat orang bayar zakat Pak. Curah hujan udah kurang, musibah di mana-mana. Jadi ini bagian dari tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ar-Razi Bu, kita mengeluarkan harta ketika orang kafir menyerang orang Islam untuk menghancurkan diri dan harta, maka pada saat itu orang-orang kaya wajib untuk menyumbang. Nah kalau di kalangan sahabat kita kan ingat Bu, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang betul-betul turun besar dia untuk perjuangan umat Islam. Begitu juga kita terjadi bencana di Palestina, kita di Indonesia pun betul-betul banyak sumbangan dari Indonesia ini, tidak henti-hentinya sampai sekarang. Walaupun ada sebagian yang ke kantong perginya diganti sama emas 31 kilo, itu ada juga Pak ya. Tertangkap juga jadi ya. Ini beli kan ya emas Pak, uang sumbangan tuh 31 kilogram Bu, ndaklah sikit, berapa miliar tuh Pak, memang. Jadi banyak juga orang mengambil kesempatan tuh. Saya kalau tahu saya macam itu Bu, Pekanbaru nih buat yayasan juga lah saya maunya nih Pak, lumayan duitnya Pak. Tinggal bilang aja gitu Bu ya, langsung orang curah membantu. Kadang-kadang ada juga terpikir buat yayasan lah saya ini, enak duit umat nih rupanya Pak. Orang betul-betul kalau untuk itu tuh kan kencang ngeluarkannya Pak kan. Nah kemudian yang keempat, kata Imam Ar-Razi, adalah membelanjakan harta untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan terjepit, dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Di situ kita tidak ada istilah hitung-hitungan lagi itu Bu. Daripada nanti berat, walaupun kena kadang-kadang kita nolong orang nih ya Pak ya, tapi yakinlah pasti Allah akan menggantinya. Kita Bu menolong orang ini memang betul kata orang Pak, buta kan mata sebelah. Apalagi yang sifatnya nolong itu dia berutang dulu gitu. Karena kemungkinan dia untuk membayar itu sulit Pak. Namanya orang lagi butuh itu kan langsung diyakinkannya kita, pokoknya nanti aman tuh, nanti saya bayar. Tanggal sekian udah saya bayar, udah terima duit tuh. Karena dia dalam keadaan kepepet Pak, makanya dia berani seperti itu. Padahal kadang-kadang Bu dia tidak terbayar, dia udah hilang lagi jadinya. Nah jadi apa kata Rasulullah, pahala menghutangkan orang uang itu 18 kali lipat daripada sedekah. Sebab apa Pak? Risiko tidak dibayar lebih tinggi Pak. Makanya 18 kali lipat sedekah. Cuman banyak Bu ya, saya tengok oke lah Ustadz, kalau utang orang itu 100-200 bolehlah kita ikhlaskan. Kalau 100 juta, 200 juta macam mana mengikhlaskannya? Saya balik nanya lagi, kok bisa ibu mudah mengutangkan sebanyak itu? Tentu ada keuntungan yang ibu mau dapatkan. Rupanya iya Pak.
Tanam uang ibu sama saya 100 juta, flat saya kasih 3 juta sebulan. Cuman 3 bulan aja ya bu ya, dia nggak bisa lama. Banyaklah orang pengajian itu masuk pak. Ada yang masuk 100, ada yang masuk 300. Kalau 300 juta itu kan 9 juta sebulan tuh pak. Habis bu tuh kumpul, ibu tuh datang ke pengajian, pakaian gamisnya bagus-bagus pak. Jadi tertarik jamaah, wah ini ibu ini mau orang kaya nih. Handphonenya kan diganti bu. Jadi ibu-ibu yang mak-mak rempong yang banyak-banyak duit tuh bu ya, yang sosialita tuh tertarik nengok-nengok macam itu tuh pak. Apa bisnis ibu? Saya jual beli mobil katanya. Wah enak lah bu ya, bagaimana cara itu bu ya, kalau misalnya ibu-ibu mau ikut taruh aja duit ke saya, nanti saya kasih pulang. Ramai yang ikut pak. Kalau macam itu tuh berarti ibu yang salah kata saya, karena mengharapkan keuntungan dari pinjaman itu. Dia kita bu ya, yang dimaksud di sini nih orang kepepet, tahu kita selamatkan dia, itu jangan berharap untuk kembali lagi tuh pak. Karena pasti memang susah dia untuk mengembalikan. Dan saya yakin bapak ibu mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini, nolong orang tapi dia tidak bisa lagi mengembalikan. Nah itu tuh yang pahalanya 18 kali lipat selama ibu tidak menceritakan ke orang. Kalau diceritakan ke orang batal dia pak. Tuh muak aku nengok dia, utang tidak bayar, udah berapa tahun, itu batal tuh pak. Tapi kalau kita rahasiakan itu pasti diganti oleh Allah. Tapi rupanya pak, sebakil-bakil orang sekarang memang parah justru kebakilan orang pada masa dahulu pak. Kalau kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ada orang yang bernama Al-Hajib. Al-Hajib ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Al-Hajib itu seorang laki-laki yang terpandang di kalangan bangsa Arab. Padahal ini masih di zaman para sahabat loh pak. Laki-laki terpandang, orang kaya, kemudian kalau dia menyalakan api di malam hari bu, dijaganya api itu pak. Sebab apa? Dia takut orang memanfaatkan cahayanya. Bayangkan bakilnya pak, takut dia orang memanfaatkan cahaya dari apinya itu. Jadi kalau nampak dia bu, orang mau minta api, biarlah dipadamkan api itu pak, daripada harus mengasihi. Memang wajar Nabi dan Rasul itu diturunkan di Arab ya pak ya. Lupa kalau yang parah itu parah betul pak. Masalah api aja bu, cahaya aja nak mau dia ngasih ke orang. Kalau ada orang ambil manfaatnya, maka dia akan buru-buru memadamkannya. Ini terdapat dalam kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah halaman 255. Kemudian kata Ibnu Abbas melanjutkan, di saat dia meninggal dunia, jadi kubur ini mau dipindahkan pak, digalilah kubur dia nih, jenazahnya tetap itu juga bu, tidak ada kita tengok macam di film-film rahasia ilahi itu tiba-tiba mayatnya terkangkang tuh apa angus kepala, yang tidak ada pak. Tetap juga macam itu jenazahnya. Cuman kecurigaan orang kok di bawah kepalanya itu ada seperti aspal. Oh apakah ini azab neraka atau azab kubur? Kemudian disuruhlah anaknya ngangkat kepala itu. Rupanya batu bata yang dikasih aspal pak. Begitu dibuka aspal itu pak, rupa sejenis batu bata lah gitu. Dan dipecahkan batu itu bu, rupa dia menyimpan duit 900 dinar di dalam tuh pak. Itu bakilnya, dibawanya mati duit itu pak. Dia tersiksa di kubur. Akhirnya keluarganya mendapatkan 900 dinar. Dan rupanya itulah bu ya, ada artis terkenal dunia yang memang tidak mau sama sekali membantu keluarganya pak. Tidak mau dia pulang-pulang kampung lagi. Semenjak ada orang minta duit, dia tidak pulang-pulang kampung. Dia lupa saya nama artis itu. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau memberikan anak-anaknya. Memang udah ditulisnya tidak ada hartanya sedikit pun untuk anak-anaknya. Jadi orang-orang bakhil itu ternyata ada pak ya, rupanya ada.
tapi tidak ada di antara bapak ibu. Nah, yakin saya itu. Nah, kemudian Pak, apa kata Rasulullah? 2 karakter yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu pelit dan perangai buruk. Itu tidak mungkin ada di diri seorang mukmin. Jadi orang mukmin tidak mungkin pelit. Tetapi kalau dia pelit Pak, berarti dia tidak tergolong orang mukmin sekalipun dia masih sholat. Nah, dia sholat, dia banyak tuh Bu ya. Kalau saya lihatlah di kehidupan kita bermasyarakat, itu paling suka kalau wirid-wirid ibu-ibu Bu, kue belum dibagi lagi udah dimasuk dalam tasnya. Itu salah satu tuh Pak. Ternyata memang ada gitu. Dimasukkannya Pak dalam tasnya. Baru sampai kalimat innama amruhu idza arada syai'an, dia udah sibuk Pak menyalin ke tasnya. Udah lari-lari ramai ibu tuh innama amruhu idza arada syai'an, enggak peduli dia Bu. Tuh. Ada, memang ada tuh. Dari ya Bu, yang pokok dikumpulkannya Pak sama kue-kue ustad lewat Bu. Enggak ada. Enggak peduli pada berapa lah garis soles tuh Pak. Resoles tahu isi berapa harga itu. Jadi ini tidak mungkin ada di diri orang mukmin, tapi rupanya ada Pak. Itu yang bingungnya itu tuh. Kenapa kok bisa ada di diri orang mukmin? Dan hal-hal seperti itu tuh Bu ya. Dan terjadi memang di lapangan. Saya ingat dulu bulan puasa. Jadi masjid itu macam masjid kita ini lah Bu, selalu mengadakan buka bersama setiap hari selama bulan Ramadan. Ibu ini memang udah ditandai orang Bu, jam 5 dia udah sampai masjid, bawa teko dari rumahnya. Disaldinya lah teh tuh Pak. Tuh diambilnya mihun-mihun, dibawa pakai piring. Memang dicabut Allah rasa malunya Pak. Nggak peduli Pak, mau diejek orang, nggak peduli dia Pak. Sudah diantarnya di rumah Bu, balik Pak. Orang mau buka tuh, bukalah di masjid Bu. Rupa itu untuk stok lah tuh Pak, untuk stok lah. Nah jadi ternyata ada gitu Bu. Yang pengejar gratisan padahal dia mampu tuh Pak, memang ada. Jadi kalau kita lihat kenapa orang tambah susah-susah aja hidupnya, takutnya dia punya mental itu Bu. Dia hanya diberi tapi tidak mau memberi. Orang hanya berpesan udah tuh selesai tuh, sama bapak tuh selesai nanti. Tidak perlu kita turun itu Pak, kebiasaan itu itulah. Akhirnya tidak dapat kita keutamaannya. Dan terbukti yang dikatakan Rasulullah itu Bu ya, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Karena orang dermawan pasti orang sayang sama dia Pak. Jadi dekat sama manusia Bu, dekat dengan surga. Dekat dengan surga kalau diartikan di dunia ini Pak, tenang Pak, aman dia Bu. Kebenaran cerita ini mungkin ini kita anggap aja lah Pak ya, cerita motivasi Bu. Cuman sebelumnya saya ingatkan, macam di Pekanbaru ini rata-rata orang dermawan pasti terselamatkan Pak, dari penipuan, dari perampokan. Ada mungkin kita dengar dulu Bu, ada dermawan yang 3 kali dicoba orang untuk merampoknya di Pekanbaru ini, gagal 3-3-nya Pak. Memang ditolong oleh Allah Bu. Cuman ingat saya satpam bank yang kena tembak waktu itu di Sudirman, ditembak oleh perampok tuh. Tapi yang beliau selamat. Jadi itu untuk orang dermawan ini memang dijaga Allah hartanya. Dan dalam sebuah kisah Bu, ada seorang dermawan yang makomnya itu udah sangat luar biasa tingginya Pak. Tingginya maksudnya itu apa Bu? Prinsip dia, siapapun yang sampai ke rumahnya minta tolong, berarti itu udah Allah yang ngantar orang itu untuk dia menolongnya. Dan dia tidak pernah buruk sangka. Siapapun orang datang ke rumah diterima ya Pak. Gara-gara sifatnya seperti inilah timbul keinginan 3 perampok untuk merampok rumah dia. Bapak tuh baik ya, dia tidak pernah buruk sangka sama orang. Tegak-tegaklah perampok ini depan rumahnya Pak. Malah keluar Pak tuan rumah nih. Tuan-tuan silakan masuk. Pandang-pandangan perampok. Ini mantap sekali ini nih.
tanpa kekerasan kita masuk nih. Masuk perampok 3 orang tuh, pasti dari jauh ya. Belum makan kan? Belum Pak. Ayo sudah tunggu di sini, biar saya siapkan dulu makan. Diantarkan minum. Lama juga Pak, terharu juga perampok tuh jadinya. Ini kalau jadi kita merampok nih jangan menyakiti ya. Udah itu kesepakatan tuh Pak. Jangan kita sakiti. Kita ambil aja hartanya, jangan macam-macam, jangan dilukai bapak nih sama keluarganya. Siap makanan, disuruhlah perampok tuh masuk. Dikasih makan enak-enak. Silahkan Tuan, nikmati makan siangnya. Itu Bu, kalau menyilahkan orang makan, kalau ada acara di rumah, silahkan nikmati, jangan cicipi Pak. Ini saya sering dengar cicipi itu sedikit Pak. Awak sedang suka makanan tuh, tuan rumah suruh cicipi Pak. Berdosa lah kita makan lebih. Padahal sebetulnya bukan itu maksud tuan rumah itu. Cuma saya candain Bu, cicip sedikit bisa Bu, kalau nikmati kan bisa banyak Pak kan. Silakan nikmati makan siang. Tapi sebelumnya Tuan sebentar, kata orang kaya ini. Didorongnya lah anaknya Bu, pakai kursi roda. Anak saya ini lumpuh dari kecil. Kata Rasulullah, doa-doa musafir ini kan dikabulkan oleh Allah. Saya bukan minta didoakan anak saya sehat, berikan kami sekeluarga kesabaran. Tolak-tolakan orang maling nih Pak, kola berdoa, apal aku nggak pernah sembahyang sama kita, udahlah doa aja lah. Akhirnya berdoa lah satu orang, ya Allah karuniakanlah kesembuhan kepada anak bapak ini, amin katanya semua Bu. Orang maling yang berdoa jadinya Pak. Setelah selesai makan, boleh kami numpang istirahat di depan? Loh kenapa di depan istirahat? Kamar ada kok yang kosong. Malah di rumah. Akhir datang satu orang di antar perampok tuh, pulang aja lah kita, nggak tega aku rasanya. Udah mulai nih Pak, itu payahnya Pak. Kalau berurusan sama orang dermawan tuh Bu, pulanglah kita. Kita udah jauh nih kan, pokok kita harus sepakat yang penting tidak menyakiti. Tengah malam Bu, berkumpul mereka bertiga, satu masuk ke ruangan kamar, yang dua menjaga di luar. Sedang lama dia di dalam Pak, sampai keluar dia, aneh rumah ini kata yang satu masuk tuh. Tak bisa aku megang apa-apa, dan nampak uang-uang tak bisa aku capai, perhiasan tak bisa aku pegang. Bodoh kau itu no. Karena ribut bangun tuan rumah nih Pak. Ada apa tuan-tuan? Kami ingin balas jasa Pak, kami jaga rumah bapak malam ini. Karena bapak udah sangat baik menjamu kami. Wah terima kasih tuan-tuan. Sedang ngomong itu Bu, berteriaklah anaknya yang lumpuh dari kecil tuh. Bapak, bapak. Oh larilah berempat sama perampok tuh ke kamar tuh. Apa yang terjadi Bu? Anak itu bisa berjalan Pak. Dipeluk bapak, inilah perampok ini. Terima kasih Tuan atas doa tuan-tuan. Kata perampok tuh, enggak Pak, sebetul kami enggak ada Pak, mau kemari kami mau maling sebetul. Itulah Bu tobatnya. Itu kalau dalam kisah Bu ya, tobatnya 3 orang perampok di tangan seorang dermawan. Cuman untuk mencapai ke situ tuh saya pun tidak akan sanggup Pak. Awak tegak-tegak orang depan rumah Bu, berdenyut jantung. Wah ini apa pula, tidak bisa Pak ya. Kadang orang yang kita anggap biasa Pak, dia punya keyakinan tinggi pada Allah tuh Pak. Macam bapak ibu dia memang hanya mendengar ceramah, bisa jadi lebih ngeri keyakinan bapak daripada kami lagi. Bisa mungkin lebih kuat ketangguhan, ketenangan jiwa bapak ibu daripada kami lagi. Jadi memang tidak bisa gitu Pak ya, masing-masing orang tuh sudah dikasih Allah beda-beda Bu keimanannya itu. Kemudian Bu, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari orang dan dekat dengan neraka. Ini hadis Tirmizi nomor 1961. Sampai apa pesan Imam Syafi'i Pak? Kalau orang kaya ngajak kalian makan, perbanyak makan kalian. Karena makanan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Jadi kalau di sini ada acara makan Pak ya, wah lahaplah makan Pak. Karena memang jadi obat Pak. Tidak ada saya dengar yang naik kolesterolnya makan gulai kambing di Masjid Al Yakin ini, tidak ada. Pokoknya kan itu bedanya Pak ya. Pada orang banyak takut Pak kan. Oh rupanya bapak udah tua-tua makan kambing Bu, kami di atas. Aman-aman aja Pak. Sebetulnya kode keras nih, udah lama lah enggak kan. Ini
Kode keras tuh. Itu ya Bu ya. Memang terbukti Pak. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau orang bakhil ngajak kalian makan, sedikit kan makan kalian. Karena Allah benci sama dia. Nanti makan itu akan menjadi penyakit di dalam tubuh kalian. Jadi kalau Bapak Ibu diundang orang, padahal yang dimakan gulai ayam, sudah tubuh kunang-kunang mata Bapak Pak. Hati-hati. Jadi bagus tahu betul dulu gitu. Kan dibilang orang tidak boleh lah kita macam itu. Sebetulnya kalau kita di masyarakat kita sendiri kita udah hafal tuh Pak. Udah hafal gitu tuh. Mana yang dia sebetulnya bakhil gitu Bu ya. Tapi dia ngundang. Biasa tuh pas-pas mau masuk Ramadan tuh Pak. Summa khususonnya panjang Bu, ndak imbang sama lauk yang dihidangkannya itu Pak. Summa khususon ini nanti ustadznya untuk kakek buyut istri saya. Ini itu panjang Bu. Sudah tuh lontong 4 inci Bu. Tuh cubadak 2 nangka tuh Pak. Tuh mie sikit nampak Bu kok seragam mie ini semua ya. Dijatah Pak. Jadi ndaklah bisa kita kalau prasmanan oke lah Pak. Itu udah dijatah Bu. Macam mana caranya lagi Pak ya? Seragam semua saya tengok Bu, sama ukuran lontong semuanya Bu. Berarti kan tidak bisa berlebih itu Pak kan? Betul-betul sekali apa aja Bu, sekali sendok Pak, selesai Pak. Ya lontong itu kecil-kecil Bu kan, jadi sekali naik di sendok itu 4 Bu, langsung Bu selesai. Itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana surga yang berpindah Bu, dari orang mukmin akhirnya jadi milik orang Yahudi. Ini kita anggap nih kisah sufi lah Pak. Cuman makna di dalamnya ini masuk. Karena disebutkan apa Bu? Berbuat baik kepada anak yatim, hati dilembutkan oleh Allah, keinginan dunia dikabulkan oleh Allah. Kan kata Rasulullah, inginkah kalian aku tunjukkan amalan yang apabila kalian lakukan, keinginan kalian, hajat hidup kalian di dunia dikabulkan oleh Allah, hati kalian dilembutkan oleh Allah. Ingin ya Rasulullah, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Ada ibu-ibu Bu, anaknya 4 orang, suami sudah meninggal. Di masyarakat itu ada orang kaya muslim yang selalu memberikan bantuan kepada anak yatim di setiap bulan Muharram. Ibu ini datang ke pagian, kata pembantu orang kaya ini, nanti Bu datang habis zuhur. Pulanglah dia balik, berlari-larilah anaknya 4, dapat mah, kata bapak tu habis zuhur. Udah selesai sholat zuhur, balik dia ke situ balik Bu. Rupanya kata penjaganya tu udah selesai, udah tutup. Kan saya memang udah sering dibantu sama bapak. Coba bilanglah sama bapak, udah enggak ada lagi, enggak bisa. Takutlah dia pulang Pak, karena dia udah janji sama anaknya. Enggak pulang lah ibu nih Bu. Nangislah dia di jalan, sampailah dia di depan toko milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu jual-jual makanan Pak. Duduk dia di situ Bu, karena dia nangis keluar orang Yahudi ini. Ditanyanya, kenapa ibu menangis? Saya takut pulang. Kenapa takut pulang? Karena saya tidak bawa makanan untuk anak-anak saya. Suami ibu mana? Suami saya sudah meninggal. Tadi saya janjikan ke anak-anak itu pulang habis zuhur saya bawa makanan. Memangnya kalau misalnya dalam agama Islam tuh kalau membantu anak yatim tuh apa yang didapatkan? Akan bersama Rasulullah sedekat jari ini di surga. Ada yang lain enggak? Karena orang itu kan enggak ada percaya sama Rasulullah Pak kan. Ada yang lain enggak? Hajat hidup dipenuhi oleh Allah, hati dilembutkan oleh kalau itu mau aku. Kalau hajat hidup dipenuhkan duit masuk berarti Pak kan. Diambilnya makanan, daging, disuruhnya karyawannya antar ke tempat ibu ini. Pulanglah Bu. Senang hati anaknya dapat makan, dapat minum. Malam itu juga orang kaya muslim yang tidak bersedekah itu bermimpilah dia Pak. Dia melihat 2 bangunan indah di surga. Satu dari batu bata merah, satu dari mutiara yakut. Dalam hatinya, di dalam mimpinya itu nih, untuk siapalah rumah seindah ini. Keluarlah suara Bu,
sebetulnya rumah ini engkaulah pemiliknya. Dan kalau difilmkan tuh kan bergema tuh Pak. Kalau engkau siang tadi memberikan sedekah kepada seorang ibu yang memiliki 4 orang anak yatim di rumahnya. Nah, itu jadi kita apa namanya Bu ya, supaya ada efek dramatisnya Bu ya. Kena marah lah dalam mimpi itu oleh suara itu Pak. Karena engkau tidak memberikannya, bangunan rumah ini tidak lagi engkau pemiliknya karena sudah dimiliki oleh orang Yahudi. Namanya si Fulan, dia tempatnya dijualannya di sini. Tunjukkan lengkap alamatnya Pak dalam mimpinya itu. Tersentak dia bangun Bu, pas orang azan subuh, siap-siap dia ke masjid. Setelah itu mulai dia mencari alamat di dalam mimpinya itu Pak. Ketemu Pak. Pas orang Yahudi itu sedang mau buka-buka toko. Maaf Tuan, apa ada kemarin seorang ibu-ibu yang datang kemari? Oh siang kemarin ada, dia nangis di depan toko saya. Terus apa katanya? Ya dia takut pulang karena dia tidak membawa makanan. Jadi saya bantu dia kemarin, saya suruh karyawan saya ngantar daging, makanan ke rumahnya. Berarti memang betul kau orangnya. Jadi maksud kedatangan aku ke sini, kau orang Yahudi kan Tuan? Iya. Gini Tuan, tolong hitung berapa yang kau berikan kemarin, nanti aku ganti. Oh tunggu dulu Pak, kenapa Bapak datang-datang nanya nama saya jualan di sini, terus sekarang mau mengganti apa yang saya berikan kemarin, itu maksudnya apa? Sebetulnya ibu itu kan ke rumah saya kemarin, cuman saya tidak sempat keluar. Jadi malam tadi saya bermimpi, saya melihat ada 2 bangunan indah di surga, dari mutiara yakut dan batu bata merah yang sangat indah. Dalam mimpi saya itu dikatakan sebetulnya bangunan itu milik saya kalau saya bersedekah kepada seorang ibu yang memiliki 4 orang anak yatim. Tapi karena kau yang memberikannya, surga itu tidak lagi menjadi milikku. Jadi berpindah kepada kau. Dan kau kan harus tahu, orang Yahudi kan tidak akan masuk surga. Jadi biarlah aku ganti. Oh kalau gitu masuk Islam aku. Itulah syahadat orang Yahudi itu jadinya Bu. Setelah itu Bapak Ibu, azan Isya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.